Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat semuanya, kita bahas hal yang menarik ya, yaitu kecenderungan untuk mengeroyok Anies Baswedan sebagai calon dari koalisi perubahan. Kemarin sudah ada pertemuan 5 partai yang katanya membentuk koalisi besar, Grand Coalition. Bukan Grand Coalition, bukan coalition. Coalition itu tabrakan. Terdiri dari Golkar ya, kemudian juga Gerindra, kemudian PKB, kemudian P3 dan PAN, atau PAN dulu baru P3. Kursinya ya banyak-banyak karena Golkar nomor 2, Gerindra nomor 3 kursinya, kemudian PKB nomor 6 ya, dan PAN yang kecil ya 89. Nah, tapi ini sudah jauh lebih besar dibandingkan koalisi Anies Baswedan atau koalisi perubahan yang terdiri hanya 3 partai saja, yaitu Demokrat, Nasdem, dan juga PKS. Ini ada isu ya yang mengaitkan ketidakhadiran Megawati karena kunjungan ke luar negeri, dan konon menurut Puan Maharani, Megawati sudah siap menjadi tuan rumah bagi koalisi besar ini. Artinya memang ada kecenderungan untuk mengkroyok Anies Baswedan. Tapi itu baru satu sisi ya, tujuan dari a grand coalition tersebut. Tetapi soalnya adalah apakah sudah disepakati siapa yang bakal dimajukan atau dijagokan kalau seandainya memang untuk dihadapkan atau berhadapan dengan Anies Baswedan. Ini menarik ya. Apakah kemudian pasangan Prabowo Ganjar, artinya Prabowo yang menjadi calon presidennya, ataukah dibalik? Kalau dibalik rasanya nggak mungkin. Apalagi reputasi Ganjar justru sekarang ini sedang surut. Sepertinya sengaja disurutkan, ditenggelamkan, dan lebih setia kepada PDIP agar kemudian bisa dijadikan bidak-bidak catur. Artinya tetap loyal kepada PDIP ketimbang loyal kepada istana. Jadi menarik. Ini ada 2 hal yang rasanya kita harus lihat ya, yaitu apakah PDIP itu menghitung begini, hitungan PDIP. Dia akan masuk ke Grand Coalition tetapi tidak mengajukan Ganjar Pranowo, tetapi mengajukan Puan Maharani. Kenapa? Harapannya adalah kalau ada hitungan Grand Coalition seperti ini, mereka berpikir akan menang. Sebagai contoh misalnya ada pernyataan dari Kepala BIN yang dekat hubungannya dengan PDIP yang mengatakan bahwa istilahnya apa dia? Bukan apa ya istilahnya? Karisma atau apa gitu ya. Jokowi sudah ada di Prabowo. Nah, ini bisa dipahami sobat era sekalian. Bisa saja kemudian yang disiapkan adalah Prabowo dan wakilnya adalah Puan Maharani. Karena kalau dibalik posisinya tidak akan kuat Puan Maharani. Nah, dengan Ganjar pada posisi yang disingkirkan begini, maka yang dimajukan adalah Prabowo. Jadi mungkin bagi PDIP dia lebih srek kalau yang dimajukan adalah Puan Maharani. Dengan catatan bahwa dijamin menang Prabowo. Jangan lupa Prabowo kan tokoh yang senior. Nanti 5 tahun lagi barangkali dia tidak akan maju dan Puan lebih siap. Ini satu skenario yang menurut saya masuk akal juga sobat era sekalian ya. Jadi satu skenario yang masuk akal juga. Jadi kalau yang mau dimajukan adalah Puan sebagai wakilnya Prabowo, dan Prabowo karena keroyokan dianggap bakal menang, maka 5 tahun lagi Puan akan dalam posisi yang jauh lebih kuat. Karena dia incumbent wakil presiden yang barangkali nanti akan jauh lebih powerful. Itu yang bisa dilihat. Karena kalau seandainya Megawati ingin menyodorkan
Ganjar ke koalisi besar ini, nggak mungkin Prabowo mau menjadi wakilnya Ganjar. Jadi Ganjar dikecilin dulu ya, lalu Puan yang dimajukan sebagai wakilnya. Oke lah, dia cuma dapat wakil, tetapi kalau memang wakil itu menang jelas, maka yang terjadi adalah Puan menjadi wakil presiden dan Ganjar tidak menjadi apa-apa, karena dengan koalisi besar tersebut Ganjar masuk kotak. Yang ada adalah Prabowo berpasangan dengan Puan dan itu di fait accompli oleh PDIP. Take it or leave it. Sementara yang mau diwacanakan adalah pasangan Prabowo Ganjar. Kalau pasangan Prabowo Ganjar mungkin bagi PDIP ya tidak menguntungkan. Ngapain dia kadernya cuma menjadi wakil? Tapi kalau Puan yang menjadi wakil, maka itu ada insentif soal Terah Soekarno. Itu ya perhitungan yang masuk akalnya. Nah, kalau misalnya Prabowo ngotot Prabowo Ganjar, saya kira PDIP nggak akan mau. Artinya dia dengan Ganjar bisa mendapatkan posisi nomor 1 sesungguhnya. Tapi apakah dia akan mengendorse Ganjar? Coba kita lihat ya komentar yang terkait dengan ini. Pengamat sebut koalisi besar untuk hadapi Anies Baswedan, koalisi itu ya, yang jelas ya. Kemudian ini ada politisi Gerindra bilang capres kami kader bukan cabutan atau outsourcing seperti partai lain. Kalau saya ngakak kalau dia bilang kader. Prabowo itu bukan kader Gerindra. Kalau dia kader, nanti kita bahas ya. Kalau dia kader itu paling tidak hasil dari pengkaderan. Pertanyaannya siapa yang mengkader Prabowo di Gerindra ya, menarik banget. Orang dari awal dia sudah jadi ketua umum, bahkan dia pendiri dari partai itu. Kalau Andre Rosiade ya itu kader Gerindra, itu benar itu ya. Nah, kalau dia bisa menjadi calon presiden, nah itu baru hebat partai tersebut. Berarti pengkaderannya berhasil, itu soalnya. Oke. Golkar sambut baik jika PDIP hendak bergabung dengan koalisi besar. Kalau PDIP bergabung dengan koalisi besar, Erlangga Hartarto tersingkir. Gak mungkin dia menjadi wakil presiden karena ada PDIP yang lebih besar. Coba kita lihat-lihat lagi ya. Karena kita coba lihat. Oh, luar biasa nih Sandiaga Uno, Boy Rafli Amar gabung P3. Padahal baru aja pensiun ya. Harusnya nggak boleh gitu. Oke. Ada tadi pengamat yang mengatakan sukar terbentuk koalisi besar tersebut. Ya, dalam hal kalau seandainya skenarionya adalah misalnya gini, yang paling mungkin itu adalah kalau Megawati mengikhlaskan Ganjar menjadi wakil, jadi. Atau sebaliknya, Prabowo mengikhlaskan Puan menjadi wakilnya, itu jadi juga. Jadi harus ada yang mengikhlaskan. Tapi kalau misalnya sama-sama ngotot, ya berat, tidak akan pernah jadi. Oke, tadi ada siapa ya pengamat yang mengatakan agak susah akan di sini PDIP akui diam-diam lobi partai lain ajak koalisi Pilpres 2024. P3 tegaskan koalisi besar Pilpres 2024 akan libatkan PDIP. Pengamat sebut koalisi besar untuk hadapi Anies Baswedan, udah pasti tahu ya. Kemudian apalagi ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini Puan sebut Megawati bersedia jadi tuan rumah pertemuan parpol bahas Pilpres 2024. Nah ini ada ya. Pengamat ungkap PDIP bakal sulit gabung koalisi besar 5 parpol pro Jokowi. Ini faktornya. Coba kita lihat. Oke. Coba kita bacakan, ini menarik ya. Apa faktornya kalau dibilang sulit itu? Oke. Peneliti politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai ada jarak yang terjadi antara PDI Perjuangan dan 5 parpol yang kini berada di belakang Presiden Jokowi. Ditambah kata dia, 5 parpol dari Koalisi Indonesia Bersatu, KIB dan KKR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya disebutnya sengaja meninggalkan PDI Perjuangan dalam silaturahmi pada minggu kemarin sehingga wacana koalisi besar 5 parpol mencuat.
Maka dari itu kata Ujang, PDIP bisa ditinggalkan untuk koalisi besar menuju Pilpres 2024 dan sulit masuk ketika melihat dinamika politik sekarang. Ujang menganggap meskipun sama-sama di pemerintahan, namun ada jarak antara PDIP dan parpol pendukung Jokowi. Nantinya karena terjadi perbedaan ini, yang Ujang menyebut Presiden Jokowi bakal ketemu empat mata lagi dengan Megawati Soekarno Putri. Memang halusnya dari Zulkifli Hasan bilang di luar negeri ketum Megawati Soekarno Putri, ya memang tidak diajak, memang begitu kata Ujang. Sehingga ruang PDIP untuk gabung di koalisi besar 5 parpol ini memang sulit. Meski begitu kata dia, faktor capres PDIP bakal menentukan. Koalisi besar ini masih langkah awal, masih panjang karena nunggu PDIP siapa yang dijagokan, ini penting ujarnya. Ujang juga menjelaskan kondisi saat ini sudah berbeda dibandingkan beberapa waktu sebelum pembatalan Piala Dunia usia 20. Jokowi bisa bebas endorse calon PDIP seperti Ganjar Pranowo atau yang lain. Saya melihatnya ada hubungan berjarak usai pertemuan itu antara PDIP dan parpol. Kalau kata Pak Prabowo, timnya Pak Jokowi ini, ujarnya. Ditambah soal penolakan Israel yang disinyalir jadi hubungan Jokowi PDIP renggang. Di saat yang sama di PDIP ada masalah terkait penolakan Israel jadi tuan rumah Piala Dunia. Oleh karena itu jadi problem besar bagi Jokowi Megawati katanya. Karena ini maaf melukai perusahaan Jokowi sebagai presiden dan kepala negara karena sudah jauh-jauh hari berjuang jadi tuan rumah tahu-tahu batal, ujarnya. Saya meyakini belum tentu apa yang didukung oleh PDIP juga didukung oleh Pak Jokowi. Ini sudah kelihatan. Kemarin masih enak sebelum U20 batal katanya. Saat ini Jokowi kemana, Megawati kemana, nanti kelihatan Megawati Jokowi bakal ketemu empat mata kata dia. Ya, sahabat sekalian, jadi usia 20 itu menunjukkan taring Megawati. Dia gunakan Ganjar dan Iwayan Koster untuk menolak Israel dan batal usia 20. Kenapa? Ya karena mungkin PDIP juga tidak happy dengan usia 20 karena menjadi ajang Jokowi dan Erick Thohir terutama. Dan nanti ya tinggal siapa yang mau diselipkan di sana. Tapi langsung dibalas dengan 5 parpol ini yang dengan mengatakan bahwa ini timnya Jokowi. Nah, rupanya PDIP dan Megawati agak ngeper juga, paling tidak menurut Puan dia nggak mau ditinggalkan sama sekali. Karena itu katanya Megawati akan menjadi hosting. Tapi kalau kita lihat pergerakannya, maka kesempatan PDIP untuk mencalonkan calon presiden rasanya kecil sebagai sebuah inisiator. Ya kecuali Ganjar dia, tetapi saya kira sudah kecil kalau seandainya 5 pendukung ini solid bahwa Prabowo akan menjadi calonnya. Karena itu menurut saya negosiasi PDIP yang paling mungkin adalah menjadikan Puan Maharani sebagai calon wakil presiden. Nah, disitulah mereka tidak akan ketinggalan. Karena kalau misalnya mereka menyemakati Prabowo dan memaksa Ganjar untuk menjadi wakil presidennya mereka, mungkin saja Ganjar di saat-saat terakhir akan pertimbangkan itu ketimbang dia do nothing atau tidak menjadi apa-apa. Jadi dalam konteks ini kekuatan 5 parpol itu sudah leading atau Jokowi leading. Jadi ketika usia 20 tahun Megawati yang leading ya pembatalan, tapi ketika 5 parpol ini bisa kumpul maka yang justru yang leading adalah Jokowi. Gitu ya politik itu saudara sekalian. Nah, yang bisa menyatukan mereka ya hanyalah Anies Baswedan dalam tanda kutip. Kalau Anies Baswedan menurut katakanlah penilaian intelijen ya kan, intelijen bekerja juga untuk kekuasaan, bahwa Anies Baswedan kuat bisa jadi. Artinya mereka menyepakati calon siapa yang paling bisa mengalahkan Anies. Maka disitulah adanya peluang Prabowo Ganjar. Tapi tetap yang nomor satunya Prabowo, nomor 2-nya Ganjar atau nomor 2-nya Puan Maharani. Gitu sobat era sekalian ya. Kita lihat perkembangan selanjutnya nanti. Oke, coba kita bacakan komentar sobat era. Sahur. Oh belum, masih jam 2 ya. Kemudian
Jadi saya memang sengaja membalik ya. Tadi saya coba live jam 1, jam 2 sepi sekali karena orang udah malas ya, lagi puasa, jadi di malam lebih baik. Kemudian insya Allah Pak Anies memimpin. Salam dari Malaysia. Oke, match bersahur Pak Anies best. Oke, Anies Baswedan ya. Sebagai rakyat Indonesia, penikmat demokrasi, saya masih berharap ada 3-4 pasangan capres yang bertarung di 2024 dengan jurdil dan luber. Itu bisa terjadi kalau PDIP akhirnya mengatakan kami nyalon sendiri. Bang, kalau Prabowo Puan maju tapi Anies dijegal, terus apa bisa calon tunggal? Calon tunggal itu tidak ada jawaban yang pasti. Jadi kalau calon tunggal akan dibuka putaran untuk pendaftaran kembali. Nah, masalahnya kalau tetap calon tunggal bagaimana? Nggak ada ketentuannya. Karena pembentuk undang-undang termasuk juga perumus konstitusi nggak berpikir negara sebesar ini kok calon tunggal. Jadi calon tunggal itu kalau ada calon yang begitu kuat dan orang lain segan menjadi pesaingnya. Kalau ini bukan segan, ini direkayasa ya. Oke. Dan bahkan ingin memastikan bahwa calon yang kuat tidak bisa nyalon. Kemudian semoga doa-doa dari pendukung-pendukung Pak Anies diijabah Allah Subhanahu wa taala menjadi RI 1 2024-2029 untuk perubahan. Salam cadas. Assalamualaikum Bang Refli, semoga tahun depan lebih baik dari tahun sebelumnya insyaallah. Secara tidak langsung koalisi istana mengakui kehebatan Anies, makanya istana membentuk koalisi besar dengan tujuan untuk menggempur Anies. Bang Refli Harun, Anies, AHY, Prabowo, Puan, Caimin, Erlangga, Ganjar, kakek Sugiono. Apa kakek Sugiono? Siapa kakek Sugiono? Ambisi jadi presiden karena kekuasaan dan jabatan, apakah ada di hatinya buat perubahan dan perbaikan kehidupan kedepannya? Semoga yang amanah yang terpilih melalui izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah. Itu doa kita semua ya. Semoga yang amanah yang terpilih. Tenggelam partai yang hanya ingin mengejar kekuasaan. Harusnya partai politik itu fungsinya untuk mencari anak bangsa terbaik dari yang baik untuk memimpin bangsa ini. Anies, AHY, Prabowo, Puan, Caimin, Erlangga, Ganjar, kakek Sugiono, apalagi ini. Ya, itu saja sobat era sekalian. Jangan lupa ya, tonton terus RH Channel, termasuk interview atau gerudukan Habib Bahar bin Smith ke RH Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.